Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Nasib pengkritik di media sosial itulah tema saya malam hari ini. Pemerintah sudah mengumumkan akan segera merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang kerap menimbulkan konflik dan saling lapor di antara para pengguna media sosial. Dan sering dianggap membungkam suara kritis. Apa tanggapan mereka yang giat bermedsos atas revisi inisiatif pemerintah ini? Saya sejak awal sudah bersama Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Dan sekarang Pak Mahfud, saya akan memperkenalkan seorang bernama Arsyad. Dia adalah korban ITE, dia koordinator PAKU ITE. PAKU ITE itu adalah paguyuban korban Undang-Undang ITE. Ia ditahan tahun 2013, kasusnya itu terjadi 2013 Pak Mahfud. Masih zaman BBM Pak Mahfud, BlackBerry Messenger. Dia membuat status soal Novir ancaman koruptor dengan nama salah seorang kandidat pilkada waktu itu, jangan pilih adik koruptor. Ia diproses oleh polisi meskipun bukan nama yang dia sebut koruptor itu, tapi oleh seseorang yang dianggap dekat. Itu kira-kira penjelasan singkat terhadap Arsyad yang ingin langsung berinteraksi dengan Pak Mahfud MD. Silakan Bung Arsyad, sebagai Anda kan bernasar akan membela seluruh korban Undang-Undang ITE. Masih ganjelan apa atas revisi Undang-Undang ITE ini? Terima kasih Mbak Rosi. Assalamualaikum Prof. Mahfud. Jadi kami sangat simpatik terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Mahfud beberapa hari yang lalu terkait dengan ada keinginan pemerintah untuk melakukan revisi. Walaupun memang kami sempat bingung karena awalnya Prof. Mahfud mengatakan tidak akan ada revisi terkait dengan Undang-Undang ITE tersebut. Tetapi Alhamdulillah kemarin kita sudah mendapat kabar baik. Walaupun memang sedikit menjadi pertanyaan kami, kenapa? Karena yang pertama dari penjelasan Prof. Mahfud tadi ada sedikit kalimat yang menurut kami bisa menjadi potensi untuk multitafsir lagi. Apa itu? Selama dapat diaksesnya. Selama kalimat dapat diaksesnya itu masih ada di dalam undang-undang itu, maka semua orang akan bisa punya potensi. Kenapa? Menurut penyidik pada saat saya melakukan pendampingan terhadap korban, dapat diaksesnya itu diartikan bahwa setiap foto ataupun hal-hal yang sifatnya mencemarkan ataupun berbau pornografi, pencemaran, penghinaan dan lain sebagainya, jika itu tidak berada di kekuasaan kita, maka tidak ada yang bisa menggaransi itu tidak tersebar luas. Jadi kata dapat diaksesnya itu diartikan bahwa ketika barang yang saya dapat poinnya, kata dapat diakses itu bisa multitafsir Pak Mahfud. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dulu saja. Dan mungkin kita jangan terlalu teknis supaya kita dapat yang lebih penting adalah komitmen revisi dari pemerintah dan politik hukum yang ingin diajukan pemerintah. Nanti secara detail saya akan berikan kesempatan di bagian-bagian berikutnya, Bung Arsyad. Pak Mahfud, dapat diakses itu bisa memberikan multitafsir bagi para penegak hukum. Lah ya kan iya, itu harus. Memang kan elektronik kan itu dapat diakses, tetapi kalau diakses tidak dengan maksud, kan ada di situ tadi dari awal saya katakan dengan sengaja dan tanpa hak, kan gitu kan? Dengan sengaja. Lalu ada kata untuk diketahui oleh umum dan sebagainya. Tetapi muatannya jelas di situ apa itu? Yaitu berisi pencemaran, ancaman membuka rahasia, misalnya memaksa seseorang, yang di bagian-bagian itu kalau akses biasa yang tidak punya niat dan tidak ada unsur-unsur tindakan jahat seperti ini, kan tidak apa-apa, gitu. Nah, tetapi Mas Arsyad itu bisa nanti pikiran-pikiran seperti itu bisa disambung karena ini masih akan berproses di DPR. Anda bisa datang nanti ke DPR untuk menyampaikan pikiran gitu. Ini nanti akan diberikan ke masyarakat secara terbuka. Ini loh perubahannya yang akan dilakukan untuk Undang-Undang ITE ini. Ya, karena ada semantik dapat diakses itu ya Pak Mahfud. Iya. Saya ambil contoh gini, Prof. Jadi saya seumpama SMS Bu Rosi, Mas Raffio ini jelek. Jadi kalimat saya tidak untuk diketahui umum, tetapi Mbak Rosi menyebarluaskan. Berarti secara tidak langsung siapa yang dianggap mencemarkan? Sayakah yang menuliskan status kalimat tersebut atau Bu Rosi yang menyebarkan isi dari SMS saya ke Bu Rosi? Ya.
Kan saya katakan tadi, kalau Anda tidak punya kesengajaan untuk membuka itu untuk umum, kan tidak apa-apa sampai ke Mbak Rosi. Kalau Mbak Rosi lalu yang menyebarkan dengan rumusan yang baru itu, ya yang menyebarkan itu. Jadi saya yang kena ya Prof ya, bisa. karena dengan kesengajaan Iya dong, saya karena menyebarkan Anda yang itu. menyebarkan. Dia yang mendistribusikan, mentransmisikan tapi juga tetap dengan syarat Anda dengan sengaja dan tanpa hak, dan itu memang mengandung muatan-muatan tertentu, misalnya berisi ancaman, berisi pencemaran, berisi macam-macam gitu. Ada ketentuannya di situ. Tapi yang melakukan tindakan pencemaran itu adalah saya, Prof. Saya yang SMS Bu Rosi terkait dengan isi pencemaran Mas Raffio ini jelek. Tetapi yang menyebarkan isi dari tindakan pencemaran itu adalah Bu Rosi. Yang mana yang kena dituduh? Ya, apakah dua-duanya bisa dikena atau hanya Bu Rosi yang bisa dikena? Ya, kalau yang mengirim secara pribadi kan ada di sini. Kalau mengirim secara pribadi, gitu ya, gitu, bahwa ada sesuatu yang ini, gitu, kan apa namanya? Kalau Anda tidak menyebarkan, tapi hanya secara pribadi, nanti yang bagikan Bu Rosi. Oke, Pak Mahfud, kalau saya clearkan, Bung Arsyad, misalnya gini, Anda mengatakan Pak Mahfud jelek, maaf ya Pak Mahfud ya, ke saya gitu. Lalu kemudian saya forward itu ke grup WhatsApp gitu. Ini loh Pak Mahfud jelek. Dan kemudian yang akan misalnya kemudian Pak Mahfud merasa ternistakan, martabatnya dilecehkan, yang akan kena itu Arsyad atau saya? Sebagai pembuat original message atau pesan original. Ada dua hal. Pertama, Anda kan yang menyebarkan dan dengan maksud jelek. Kalau Anda tidak punya maksud jelek juga nanti kan dibuktikan di pengadilan. Yang kedua, ini yang penting yang baru ini. Yang melapor itu harus saya. Karena itu delik aduan. Kalau orang bilang saya jelek, itu delik aduan. Kalau delik aduan itu hanya yang bersangkutan yang melapor, bukan melapor. Yang mengadu namanya. Yang bersangkutan yang mengadu dan bisa dicabut juga oleh yang mengadu. Kalau misalnya sudahlah, sudah ketemu, nggak usah dilanjutkan, selesai, gitu. Ini kayaknya sama, maaf Mahfud. Ini sebenarnya kasusnya sama seperti apa yang terjadi pada Bung Arsyad ya, pada tahun 2013. Anda memasang status BlackBerry Messenger tentang seseorang yang Anda bilang dia adalah korup, jadi jangan pilih adik seorang koruptor, yang mengadukan adalah orang yang dikenal dekat. Apakah kita masuk ke kasus yang menimpa Anda? Apakah Anda merasa cukup lega bahwa kini dikunci hanya orang yang merasa bersangkutan lah yang bisa mengadukan Anda? Yang pertama, Mbak, saya tidak terlalu yakin dengan hal tersebut. Kenapa? Karena ini hampir sama dengan surat edaran Kapolri yang baru keluar pada 19 Februari yang lalu. Tetapi dalam proses sampai dengan hari ini sudah ada 2 pelaporan yang kami terima bahwa masih ada orang yang diproses terkait dengan pencemaran nama baik, padahal kasusnya udah menang di pra-peradilan. Jadi ada seorang Randy di bau-bau sana, dia dilapor oleh salah satu pejabat publik, yaitu pemimpin di daerah tersebut, karena berita terkait dengan adanya dugaan korupsi. Tetapi si Randy ini sudah menang dalam pra-peradilan karena kadaluarsa tersebut. Tetapi dari kepolisian kembali memanggil si Randy untuk memintai klarifikasi. Artinya apa? Relasi kuasa antara pelapor dan terlapor itu sangat kuat. Dan bagaimana menjaga pihak-pihak oknum-oknum kepolisian tidak meneruskan perkara tersebut jika yang melaporkan adalah kepala daerah atau itu yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Mahfud secara filosofi hukum, Pak, relasi hukum. Ini rasanya sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Jangan tebang pilih parameter yang jelas, Pak Mahfud. Kapolri sudah tegas mengatakan tidak boleh kalau hal seperti itu ya. Apalagi sudah daluarsa dan sebagainya, dan tidak boleh polisi itu kok ditekan oleh kepala daerah. Nanti pada prakteknya itu masih kejadian, Pak Mahfud. Itu fakta, Pak. Ya, itu tapi begini. Sebentar, Bung Arsyad, sebentar. Biar Pak Mahfud jelaskan. Yang ingin kita sampaikan pada Pak Mahfud, Pak, idealnya seperti itu, tapi polisi, terutama di daerah-daerah, masih melakukan hal yang tadi, praktek seperti tadi, karena tekanan kepala daerah, tidak memperhatikan surat edaran. Oh iya, makanya begini, itu kan terjadi dua kasus yang laporan ke Anda. Ada belasan ribu kasus di Indonesia ini tentang laporan-laporan seperti itu, gitu. Mungkin ada 2 kasus, laporkan aja ke Kapolri, karena Kapolri menjamin tidak boleh seorang petugas polisi atau kepolisian di daerah itu ditekan oleh
siapapun untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan kasus gitu. Nah, kalau Anda tidak punya akses ke Kapolri, lapor ke saya aja. Kasus nomor berapa di mana? Besok saya sampaikan. Iya. Iya. Ada kasus Kan di bawah-bawah. Oke. Kasus Dari belasan ribu kasus di Indonesia. Ya, Bung Arsyad, kita ganti sedikit saja. Saya tahu Pak Mahfud harus segera meninggalkan kita karena nanti soal lebih detail soal pasal-pasal akan kita lanjutkan. Bung Semi, Anda kan sering kritik pemerintah tuh. Apakah dengan revisi pasal-pasal ini Anda sekarang lebih lega supaya Anda tidak menjadi target berikutnya? Ya, selamat malam Mbak Rosi, selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam. Bagi saya ya, saya agak pesimis sih kalau sama pemerintah karena biasanya apa yang tertulis, apa yang diucapkan dengan apa yang terjadi di lapangan agak beda ya. Saya mau tanya nih ya, kalau yang soal pencemaran nama baik ini tetap ada ya? Kalau tetap ada, ini juga multitafsir karena orang itu bisa merasa tercemar nama baiknya itu bebas-bebas saja, bahkan oleh sebuah fakta. Faktanya saya gemuk, tapi kalau ada yang bilang saya gemuk, saya boleh tersinggung gitu. Jadi sebenarnya harusnya ya lebih detail lagi. Dan soal tebang pilih ini juga. Tapi sorry, Bung Semi, kalau misalnya itu sudah dikerucutkan bahwa yang merasa terhina, tercemarkan, ternistakan adalah orang yang sendiri melapor, masa Anda nggak melihat itu fair? Apa nggak itu pantas ya, dong? Gimana kalau yang melakukan itu pejabat publik? Pejabat publik kan yang dirugikan adalah publik. Contoh nih, seorang profesor dari seorang staf ahli Menkominfo, ya sebut aja namanya Pak Henry. Dia pernah dan beberapa kali menyebarkan hoaks. Yang dirugikan publik, dia kan pejabat publik. Tidak ada tuh peringatan, jangan boro-boro dihukum. Peringatan terhadap beliau aja nggak ada. Jadi sebenarnya ini tugas pemerintah tuh oke, ada aturan. Tapi konsistensi dalam menegakkan aturannya. Kalau yang melakukan pejabat publik, kalau pejabat publik itu menyebarkan hoaks, Ya, itu dua hal yang berbeda sih, Bung Semi. Itu ada dua hal yang berbeda. Satu, Anda ingin mengatakan soal pencemaran nama baik masih multitafsir. Dua, seorang pejabat publik juga ikut penyebaran hoax. Ini dua hal yang berbeda. Tapi yang ingin kita dapatkan komitmen, tadi Bung Semi itu masih merasa khawatir kalau pencemaran nama baik itu masih ada. Nah, Pak Mahfud. Masih ada, pencemaran nama baik masih ada. Nggak boleh seseorang mencemarkan nama baik orang, tetapi itu adalah delik aduan. Nah, pencemaran nama baik itu bicara kejelekan orang itu ada dua. Satu, kalau bisa membuktikan di pengadilan dia tetap dihukum bahwa orang itu jelek. Misalnya Pak Mahfud itu misalnya punggungnya hitam misalnya gitu ya. Saya merasa tersinggung itu dia, saya laporkan. Lalu terbukti bahwa dia hitam, tapi itu membuat saya tidak senang, bisa dihukum, ada. Oleh sebab itu, kalau dalam agama itu namanya ghibah. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan, hukumannya lebih berat. Tapi itu delik aduan ya. Kalau bisa membuktikan, oh iya memang hitam itu, Anda tetap dihukum karena pencemaran. Tetapi kalau Anda tidak bisa membuktikan di pengadilan, ternyata bersih hukum saya fitnah, gitu. Itu fitnah, hukumannya lebih berat. Jadi memang tidak boleh orang mencerca orang lain kan. Tidak boleh, gitu. Ya, jadi menurut Pak Mahfud, mengatakan seseorang jangan pilih koruptor, itu kan berdasarkan fakta juga ya. Walaupun orang itu akhirnya tersinggung, nah itu orang itu bisa melaporkan juga dong. Saya disebut koruptor nih, padahal saya sudah bebas. Bisa, melaporkan itu bisa. Kalau orang bahwa yang dituju itu jelas. Kalau Anda berkampanye jangan pilih koruptor, nggak apa-apa. Bagus, saya sekarang katakan besok jangan pilih koruptor. Tapi kalau misalnya saya sebutkan nama, jangan pilih si A, karena si A itu lapor. Kalau saya sebutkan secara eksplisit gimana Pak Mahfud? Jangan pilih si A, karena si A ini pernah punya kasus korupsi. Nah kalau begitu, Anda bisa dilaporkan karena Anda menyebut A, kan begitu? Iya, tapi kan sebenarnya itu fakta. Jadi artinya, tapi sebenarnya itu kan fakta. Kalau memang si A itu pernah tersandung masalah korupsi. Lah ya, kalau dia merasa tersinggung dengan itu, misalnya kasus itu kan berarti kan pengadilan juga tidak bodoh-bodoh amat ya. Pengadilan kan menilai apakah ini betul mencemarkan, apakah ini betul memfitnah, kan banyak juga. Makanya ada hakim, ada pengacara, kan begitu. Ya.
Ya, tapi Itu. kan prakteknya tidak seperti itu, Pak Mahfud. Ya, ini yang Nah, memang kalau bicara itu sejak dulu, sejak zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Adam, orang praktek itu selalu ada yang melenceng gitu. Itulah sebabnya ada hukum, karena orang melenceng itu selalu ada gitu. Kan ada orang mengatakan seperti saya mengatakan begini, hukum tuh bisa diperjualbelikan kok gitu. Memang ada yang begitu gitu. Lalu ada yang bilang makanya kalau hukum Islam aja pakai agar nggak bisa diperjualbelikan, sama aja hukum Islam bisa diperjualbelikan. Oleh sebab itu muncul fatwa yang saling bertentangan. Itu kan tergantung moral. Maka saya katakan itu soal moral dan itu yang akan ditata sekarang. Agar pelanggaran moral itu, itu tidak bisa masuk terlalu dalam terhadap proses-proses penegakan hukum. Pak Jadi Mahfud, kalau Satu hal boleh nggak Pak diteruskan Mahfud? terus, cukup dulu ya. Pak Mahfud, ini kan ada usulan dari pemerintah revisi pasal-pasal. Bagaimanapun juga ini harus digodok di DPR. Pada waktu Presiden Jokowi memberikan sinyal tentang perlunya ini direvisi supaya tidak menimbulkan multitafsir, jangan tebang pilih. Banyak sekali reaksi dari DPR yang cukup enggan untuk melakukan ini. Bagaimana Pak Mahfud melihat bahwa usulan revisi dari pemerintah ini bisa berhasil jauh jadi lebih baik di DPR, tapi bukan jadi mentah lagi di DPR? kita optimis ini akan akan diterima di DPR. Pertama, orang yang dulu di DPR resisten itu kan mereka yang menyangka undang-undangnya akan dicabut. Tapi kesimpulannya kan akan diperkuat. Ini penting bagi negara ini. Akan diperkuat, yang delik aduan diperjelas, dipilah. Delik umum dan delik aduan dipilah dulu gitu. Bahwa nanti ada penyimpangan-penyimpangan di lapangan itu tidak bisa dihindari dimanapun di dunia ini dan di dalam aturan-aturan apapun. Tetapi secara umum begini, kalau ada 5.000 kasus lalu ada 2, nah itu nanti tinggal aja ditangani. Baik. Gitu. Ya itu sulit dihindari aja. Kalau mencari yang sempurna betul di mana ada itu sejak dulu sampai sekarang sampai besok juga nggak mungkin. Tetapi kita memberi rambu-rambu untuk itu. Pak Mahfud, sebelum saya menutup perbincangan dengan Pak Mahfud, saya ingin memastikan komitmen dari pemerintah bahwa dalam penerapan Undang-Undang ITE ini parameternya jelas, tidak tebang pilih, tidak melulu, ini juga tidak membungkam suara-suara kritis civil society. Iya betul, itu memang ya yang kita jadikan prinsip-prinsip itu tidak boleh membungkam. Ini negara demokrasi, tidak boleh tebang pilih. Ini adalah negara hukum kan begitu. Kebebasan berekspresi, tetapi juga tidak boleh menghina orang, tidak boleh menyebarkan kebohongan gitu. Di sini kebohongan pun kan bisa bertingkat-tingkat juga. Ada kebohongan yang menimbulkan keonaran, ada kebohongan yang patut diduga menimbulkan keonaran. Itu beda antara patut diduga dengan telah menimbulkan. Kita atur ini rinci di dalam rancangan revisi ini. Dan kita begini, ini sekarang akan di follow up oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan di situ sambil dilakukan harmonisasi, sinkronisasi. Jadi seperti Mas Arsad dan yang lain-lain, itu masih bisa kok ke DPR gitu. Nanti silakan dibuka lalu diberi masukan ini salah gitu dan sebagainya. Itu kita sangat terbuka. Baik. Karena apa? Karena kita juga kan sudah punya SKB. SKB ini merupakan dari ini undang-undangnya dibahas sambil menjadi sangat baik nantinya kalau perlu. Nah, yang pedomannya SKB-nya itu jalan dulu. Sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran tadi seperti mana di bau-bau atau di mana gitu, coba lapor ke Kapolri atau lapor ke saya. Masa ada polisi bisa ditekan oleh kepala daerah begitu? Gitu Pak, ya. satu hal sangat Kecuali ada alasan lain ya, Kalau itu lapor aja ke saya, nanti saya sampaikan ke Kapolri. Pak, bisa nggak satu hal sangat substansi, Mbak? Satu hal aja, Mbak. Ya, sikat ya. Ya, Mas, Pak Prof, karena kan di dalam KUHP 310 dan 311 itu yang berhak melaporkan adalah orang, bukan badan hukum. Nah, selama ini 27 ayat 3 itu banyak perusahaan ataupun pimpinan yang mengatasnamakan pimpinan bukan personal yang melaporkan terkait dengan pencemaran nama baik. Sementara di 310 311 jelas mengatakan yang berhak melaporkan pencemaran nama baik adalah orang. Nah, menurut Prof bagaimana, Prof?
Enggak, di sini sudah disebutkan bahwa itu ditujukan kepada pribadi. Sudah. Nah, Tadi sepertinya sudah dikunci. Kalau sudah menyangkut korporasi, hati-hati, itu bisa jadi delik umum loh. Kalau delik umum itu Anda dilaporkan, ya ini lagi kadang-kala orang nggak paham bedanya ini mengadu dan melapor. Kalau mengadu itu bisa dicabut. Kalau orang melapor sebuah fakta itu nggak bisa dicabut. Itu yang salah juga di kepolisian itu orang disuruh mencabut laporan. Laporan itu ya pemberitahuan mau di follow up atau tidak. Kalau mau tidak diteruskan nggak usah dilanjutkan aja, nggak usah orang suruh mencabut. Tapi kalau pengaduan memang berhenti kalau dicabut, kan gitu. Jadi mengadu dan melapor itu beda di dalam hukum. Tapi kadang-kala orang menyamakan begitu saja di dalam pemberitaan. Itu yang melapor ini gitu. Nggak apa-apa melapor. Malah bagus kalau ada kejadian orang melapor gitu. Nah tinggal polisinya membuktikan itu sumer apa enggak dan sebagainya gitu. Itu kan kalau delik umum melapor itu. Tapi kalau delik aduan seperti fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya itu aduan. Ya, itu aduan. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah dipenjara ataupun sementara berproses hukum yang dilaporkan dengan perusahaan, Prof? Oh begini, kalau orang sudah dipenjara itu sudah selesai. Kalau proses hukum, kalau undang-undang ini nanti sudah disahkan dan orang masih berproses, maka ada ketentuan kitab undang-undang hukum pidana. Kalau orang sedang menjalani proses hukum, kemudian ada perubahan hukum, maka diberlakukan yang lebih ringan kepada yang bersangkutan. Ya. Iya, kan begitu tuh, itu dalil umum di seluruh dunia kalau ada, itu namanya asas oportunitas. Ya. Jadi kalau KUH pidana itu asas legalitas, lalu di bawahnya ada asas oportunitas, gitu. Masih banyak tentu. Kalau ada perubahan, tiba-tiba koringan, orang sudah dituntut 10 tahun, undang-undangnya berubah, hanya menyatakan, oh ini delik aduan, turun, lepas. Begitu ini disahkan. Maka mari kita dorong nih, undang-undang agar segera disahkan. Ya. Pak Mahfud malam hari ini dan tentu saja besok secara resmi akan konferensi pers terkait revisi undang-undang terbatas pasal-pasal dalam undang-undang ITE. Terima kasih sudah memberikan sedikit penjelasan awal. Tapi malam hari ini kita mendapat komitmen bahwa pemerintah serius untuk betul-betul membatasi pasal-pasal dalam undang-undang ITE ini supaya tidak terjadi multitafsir yang bisa dipraktekkan di para penegak hukum. Begitu ya Pak Mahfud? Iya betul. Terima kasih Pak Mahfud. Kita tunggu penjelasan pers konferensinya besok jam 2 siang juga ada di Kompas TV. Terima kasih Pak Mahfud. Yuk. Masih banyak pertanyaan soal revisi Undang-Undang ITE. Saya kembali sesaat lagi dengan lembaga yang memang ditugaskan untuk harmonisasi menyelaraskan dengan DPR dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya kembali sesaat lagi.